Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Galih Perdana Putra, NPM 2531532 dari kelas Teknik Elektro. Saya akan membacakan PowerPoint mengenai materi ekonomi Islam yang diampu oleh Bapak Asgaf Asnan Siregar. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami. Cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam, yaitu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu sosial mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam adalah suatu upaya sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dan perspektif Islam. Tujuan ekonomi Islam. Yang pertama, meningkatkan ekonomi lebih makmur. Kedua, menciptakan ekonomi yang adil dan merata. Ketiga, mewujudkan perekonomian yang stabil. Keempat, mewujudkan perekonomian yang serasi. Kelima, mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan produksi. Enam, menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Prinsip atau nilai dasar ekonomi Islam. Tauhid, keadilan, kenabian, dan ma'at. Atau jujur, amanah atau dipercaya, fatqonah atau cerdas. Berikut lembaga-lembaga ekonomi Islam yang ada di Indonesia, yaitu pada sistem di sini ada Bank Umum Syariah, kemudian Asuransi Syariah, selanjutnya Lembaga Gadai, BMT Baitul Mal wa Tamlil, dan terakhir Pasar Modal. Perbankan Syariah. Berikut pengertian Bank Syariah. Bank syariah yaitu kegiatan usaha yang dilakukan secara konvensional atau berdasarkan prinsip usaha syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah. Berikut ada 5 prinsip dari bank syariah. 1. Prinsip bagi hasil atau mudharabah. 2. Prinsip penyertaan modal atau musyarakah. 3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murabahah. 4. Pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan, ijarah. Prinsip pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa. Peran Bank Syariah. Bank Syariah turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembang lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Fungsi Bank Syariah. Yang pertama yaitu manajer investasi. Yang kedua adalah investor, dan yang keempat ada jasa keuangan, dan yang kelima ada fungsi sosial. Pemahaman terhadap asuransi konvensional adalah haram yang terkandung dalam unsur gharor, maisir, dan riba. Satu, unsur gharor terdapat pada bentuk akad atau perikatan yang melandasi penutupan polis. Dua, unsur maisir terjadi apabila peserta asuransi pemegang polis membatalkan kontraknya pada masa reversing period. Ia tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja, biasanya kurang dari 5%. 3. Unsur riba terkandung dalam melakukan usaha dan investasi yang membuatkan sistem bunga, terutama oleh bank-bank konvensional dan funds manager. Definisi bank syariah menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syarah sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagainya. Rukun dan syarat pegadaian syariah. Yang pertama yaitu rohin, yaitu orang yang menggadaikan. Dua, murtahin, yaitu orang-orang yang menerima gadai. Tiga, marhun, yaitu barang jaminan. Syaratnya mempunyai nilai menurut syariat. Kedua, harus ada pada waktu akad. Ketiga, harus bisa disembahkan. Dan ini lanjutannya yaitu marhun bin haidain atau hutang. Harus jelas dan murtahin.
harus tetap dapat dimanfaatkan, harus lozim atau meningkat pada waktu akad. Ijab dan qabul, pernyataan gadai dari para pihak. Yang pertama, keduanya jelas mengungkapkan keinginan untuk akad ron. Dua, kesesuaian qabul dengan ijab. Ketiga, masing-masing orang yang berakad mengetahui maksud lawannya. Empat, persambungan qabul dengan ijab dalam majelis akad. Fungsi BMT, Baitul Mal Bait atau rumah ma'al harta menerima titipan dana zakat, infak, dan sodakoh, serta mengoptimalkan distribusi sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Baitul Tanwil, melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Dasar hukum BMT. Dalil Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 dan 103 yang menjelaskan tentang pemerintah berzakat, di mana pada zaman Rasulullah Baitul Ma'al didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang zakat dan lainnya. Dalil Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275-280. Konsep dasar pasar modal syariah, Al-Quran dan Sunnah. Hukum dan aturan yang berisi perintah dan larangan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yaitu dibagi dua, ada fikih, penafsiran utama terhadap syariah, yaitu ibadah manusia kepada Allah pencipta. Semua tidak boleh dilakukan kecuali yang ada perintah atau ketentuannya. Yang kedua ada muamalah manusia kepada manusia lain. Semua boleh dilakukan kecuali jelas ada larangannya. Berikut prinsip pasar modal syariah. Satu, pembiayaan dan investasi pada aset kegiatan usaha yang halal, spesifik dan bermanfaat, dan dilakukan dengan bagi hasil. Kedua, uang adalah alat bantu pertukaran nilai. Pemilik harta menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha, maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha. Ketiga, akad yang terjadi apabila antara pemilik harta, investor dengan pemilik usaha, emitmen. Keempat, investor dan emitmen tidak boleh mengambil risiko melebihi kemampuan. Dan yang kelima, investor, emitmen maupun bursa dan self-regulating organization lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan gangguan yang disengaja.